Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 26 Desember 2020, di mana kita memperingati Santo Stefanus Martir pertama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak penuh kasih, dalam suasana Natal 2020 kami memperingati Santo Stefanus Martirmu yang telah memberikan hidup dalam pelayanan kepadamu. Dengan darah yang dia tumpahkan melahirkan seorang rasul baru, yaitu Paulus. Saulus yang menjadi Paulus. Santo Stefanus berkata, Tuhan ampunilah apa yang telah dilakukan karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Luar biasa ungkapan hati yang terdalam dari Santo Stefanus, yang tentunya akan harus menjadi contoh bagi kami. Maka berkatilah kami dalam memperingati Santo Stefanus ini, agar kami belajar untuk terus menjadi saksimu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, rasanya Natal belum selesai. Kita sudah mendapatkan peringatan melalui Santo Stefanus. Berapa jarak waktu antara kelahiran Yesus dengan Stefanus? Diperkirakan sekitar 70-75 tahun. Ini cocok kalau dipikir. Bagaimana kesaksian sejak kebangkitan itu terus bertumbuh dan berkembang. Syria atau Damaskus menjadi tempat di mana Stefanus menjadi martir pertama dalam kehidupan menggereja. Dia mewartakan kabar gembira yang isinya adalah Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Kristus wafat, Kristus bangkit, Kristus menyelamatkan. Dan banyak orang mengikutinya, banyak orang kafir yang tidak menerimanya. Dan apa yang terjadi? Risiko pewartaan dan kesaksian dari Stefanus berupa kemartiran, berupa kematian. Tetapi dengan darah yang disampaikan, yang diberikan oleh Stefanus, melahirkan seorang tokoh yang besar. Kemudian dalam gereja, Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Stefanus telah memberikan darah, dan darah itulah yang menyuburkan pertumbuhan gereja dalam gereja perdana. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk menyerahkan diri. Dia datang untuk menghimpun orang-orang agar mereka mengerti dan memahami karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia. Dia telah berjasa bagi gereja.
Maka semangat Santo Stefanus yang menjadi martir adalah berani berkata tentang kebenaran dengan tegas dan lugas. Dia senantiasa hadir dan tampil dalam pewartaannya. Dia tahu bahwa pewartaannya mengandung sebuah risiko, dan risiko itu dia terima dengan sukacita. Stefanus tetap hidup pada masa sekarang, di mana darah yang telah diberikan itu telah menyuburkan kehidupan gereja. Maka kita boleh belajar dari Santo Stefanus, berani berkata benar walaupun mengandung risiko yang berat. Kedua, tegas, lugas dalam karya-karya, kon loyo. Karena apa? Dengan ketegasan dan kelugasan itu kita menampilkan diri sebagai saksi. Karena sebagai saksi kita tidak hanya boleh omong, tapi harus melaksanakan tugas kita dengan baik. Dari penghayatan kita sehari-hari, orang melihat. Maka gereja memberikan gelar kepada Santo Stefanus, seorang kudus kita, sebagai martir pertama. Dengan dalih cinta kepada Kristus mengalahkan segalanya. Itulah penyerahan diri total Santo Stefanus. Semoga kita boleh belajar untuk memberi diri, belajar untuk melepaskan dari belenggu kehidupan manusia yang amat sangat egois. Belajar untuk merenungkan tentang Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, Yesus menyelamatkan sebagai satu berita yang menggembirakan. Semoga semangat Santo Stefanus tetap hidup dan membawa kita kepada kekudusan sebagaimana dirinya, yaitu Santo Stefanus yang melahirkan seorang kudus bernama Santo Paulus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk martir pertama dalam gereja perdana, yaitu Santo Stefanus. Semoga semangatnya tetap hidup dalam langkah-langkah dan kehidupan kami dalam mewartakan diri sebagai saksi Kristus. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.